Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Bapak narasumber Pokja Kementerian Agama, yang saya hormati Wida Iswara Balai Diklat Keagamaan Makassar, yang saya hormati para panitia penyelenggara dan peserta pelatihan penggerak moderasi beragama di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan yang sama berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan masukkanillah salatan wassalaman ala Rasulillah ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita diberikan kesehatan pada pagi menjelang siang hari ini untuk melanjutkan aktivitas pembelajaran pelatihan moderasi beragama di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Bone. Tak lupa kita kirimkan selalu salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Saya hormati Bapak Ibu peserta maupun teman-teman panitia dan bidik suara. Pada hari ini, alhamdulillah di tengah-tengah kita bahagia sekali sudah hadir narasumber dari Pokja Kementerian Agama untuk membawakan salah satu materi inti pada pelatihan moderasi beragama ini. Dan walaupun pelatihan kita ini dilaksanakan secara offline sesuai dengan juknisnya, kita tetap harus memasukkan salah satu narasumber atau beberapa narasumber dari Pokja. Nah, materi hari ini adalah materi menalar keberagaman. Sebelum saya mempersilahkan narasumber, saya akan bacakan kurikulum vitae beliau sebagai berikut. Nama, Profesor Dr. Haji Pascal Salim GMAG. Tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 01 September 1970. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman peserta yang alumni UIN atau IAIN Alauddin Makassar, saya yakin Bapak Ibu tidak asing lagi ya, sangat familiar dengan narasumber kita, karena beliau adalah putra dari Rektor IAIN Alauddin atau UIN IAIN Alauddin Makassar pada masanya, yaitu Profesor Dr. Muin Salim. Kemudian pangkat golongan beliau adalah pembina utama Madya 4D. Mudah-mudahan update, Prof. Jabatan Kepala Puslitbang Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi. Unit kerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Alamat rumah Discovery Flora Blok D nomor 7 Bintaro Jaya, Tangerang. Alamat kantor, Jalan MH Tamrin nomor 6, Menteng, Jakarta. Kemudian riwayat pendidikan beliau, S1 Fakultas Syariah IAIN Jakarta tahun 1994. Kemudian S2 Pasca Sarjana IAIN Jakarta tahun 1998. Dan S3 The Law, The University of Melbourne. Pengalaman jabatan beliau pernah menjadi Kepala Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian juga senior lecturer di University Sydney, Australia, kemudian juga pernah menjadi Direktur PTKI Kemenak RI tahun 2017 sampai dengan 2020. Dan sekarang beliau menjabat Kepala Puslitbang Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Untuk informasi bagi Bapak narasumber, Bapak Prof. Pascal Salim, peserta pelatihan penggerak moderasi beragama
kita laksanakan di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan, Pak. Jadi di wilayah kerja bukan di kampus Balai Diklat seperti biasa. Peserta kita berjumlah 30 orang, semuanya adalah PNS. Dari latar belakang guru dan kepala madrasah di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Bone. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak narasumber untuk memulai materinya. Terima kasih, Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas ya oleh peserta ya. Jelas. Yang sama-sama kita hormati, Kepala BDK Makassar, yang mungkin dihadiri atau diwakili pada kesempatan ini oleh pejabat struktural di Balai Diklat Kagawan Makassar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Juhra yang sudah menghubungi saya meminta untuk mengisi materi tentang penguatan moderasi beragama ini. Meski sebetulnya saya mau excuse dulu bahwa pada pagi hari ini saya berada di Bima sambil menunggu pesawat boarding ke Mataram, Lombok, dan lanjut ke Jakarta. Jadi ini sambil menunggu boarding, mudah-mudahan saya bisa menuntaskan ya materi ini sebelum dipanggil boarding. Ya. Dan boarding kira-kira masih ada waktu sekitar 45 menit sampai setengah jam ke depan. Ya. Yang saya hormati pula segenap pimpinan, pejabat struktural maupun pejabat fungsional, para widyaswara yang ikut serta terlibat dalam pelatihan ini. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, para peserta pelatihan penguatan moderasi beragama di Kabupaten Bone. Saya izin mau share screen. Silakan, Pak. Kayaknya bukan ini, saya cari dulu ya. Materi yang saya mau share. Kayaknya bukan yang ini, kenapa yang ini muncul? Ya, bisa terlihat semua materi slide yang saya tampilkan ini? Bisa, Prof. Alhamdulillah. Oke. Topik yang ditawarkan kepada saya adalah menalar keberagaman atau melihat bagaimana sketsa kehidupan beragama di Indonesia. Karena ini adalah sketsa. Sketsa itu kan biasanya orang kalau sebelum melukis itu membuat draft ya. Nah, itulah sketsa yang masih hitam putih, yang masih polos gitu. Itulah sketsa. Jadi apa yang mau saya sampaikan ini juga tak ubahnya seperti itu. Tentu kalau Ibu Bapak peserta mau lebih banyak informasi terkait dengan kehidupan beragama Indonesia, mesti melihat kepada referensi-referensi ataupun juga film-film dokumenter yang terkait dengan kehidupan beragama di Indonesia. Saya ingin memulai slide presentasi saya dengan ini ya. Suatu pernyataan bahwa Indonesia adalah negara yang bermasyarakat religius dan majemuk, meskipun bukan negara agama. Masyarakat lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi. Titik. Kita tahu masyarakat Indonesia ini terdiri dari macam-macam suku bangsa, agama, bahasa, dan juga adat istiadat. Jadi majemuk sekali. Di saat yang sama, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius. Maka banyak yang mempertanyakan, kalau masyarakatnya religius, apakah negara Indonesia itu negara agama? Nah, jawabannya adalah bukan negara agama. Ya. Tetapi kehidupan beragama, kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi.
Nah inilah maka yang menjadi banyak tantangan pada hari ini, ya, sejak kemerdekaan sampai hari ini, adalah membuat keseimbangan antara umat beragama, ya, di satu sisi, apakah dia Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dengan pada sisi lain sebagai warga negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan ini menyeimbangkan, ya, bagaimanapun juga kita semua, apalagi sebagai ASN Kementerian Agama, dituntut untuk bisa menjadi warga negara yang baik sekaligus umat beragama yang baik pula. Kalau kembali kepada visi Kementerian Agama itu kan adalah membangun masyarakat yang saleh, yang moderat, yang cerdas dan unggul. Nah, ini visi Kementerian Agama yang ASN Kemenak sendiri harus mampu mewujudkannya pada tataran yang lebih kecil lingkungannya, keluarga, dan orang sekitarnya sebelum menjangkau masyarakat luas. Nah, ini tantangan kita yang mau tidak mau dari waktu ke waktu di berbagai tempat selalu muncul bagaimana menjaga keseimbangan sebagai umat beragama yang baik di satu sisi dan warga negara yang baik pada sisi lain. Nah, dengan mencapkan hal tersebut, kita dihadapkan kepada sebuah realitas bahwa sesungguhnya Indonesia ini, ya, sejak dahulu kala berabad-abad yang lalu sesungguhnya sudah hidup berdampingan antara berbagai komponen agama, komponen masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya, baik dari segi agama, suku bangsa, budaya, bahasa, adat istiadat, dan seterusnya. Jadi harmoni atau toleransi itu sudah merupakan kondisi yang lahir, berada, tumbuh di tengah masyarakat kita. Ya. Kalau di Ambon ada Pelagandong, ya, di Kalimantan Tengah ada Rumah Bentang. Sebetulnya di setiap wilayah itu ada, ya, konsep-konsep tersebut. Meski tidak disebutkan konsepnya, tetapi mereka mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam gambaran inilah kita melihat bahwa upaya-upaya untuk memecah belah bangsa berdasarkan agama, seperti yang pernah terjadi di Ambon itu, ini jelas-jelas bertentangan dengan tradisi budaya yang sudah lama berurat akar di tengah bangsa Indonesia. Maka problem-problem kita, khususnya pasca Orde Baru dalam 20 tahun lebih ya terakhir ini lebih karena banyak dimotivasi oleh kepentingan ekonomi yang sesaat dan juga kepentingan politik yang sempit. Inilah mengapa kalau kita membaca berita-berita ataupun fakta-fakta setelah tumbangnya Orde Baru tahun 98, muncul berbagai konflik keagamaan di Maluku, di Sulawesi Tengah, di Kalimantan. Semula-mulanya itu adalah konflik kepentingan ekonomi dan politik, tapi kemudian dibungkus oleh agama sehingga menjadi awet konflik-konflik tersebut. Syukur alhamdulillah di Ambon, ya, konflik itu sudah reda berkat perjanjian Malino yang kedua, ya. Tetapi di Sulawesi Tengah riak-riak itu masih ada, ya, masih ada bara dalam sekam. Di Kalimantan relatif sudah bisa diatasi, ya, tetapi perlu terus dirawat agar jangan sampai meledak kembali. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana struktur demografis bangsa Indonesia. Indonesia sebagai penduduk mayoritas beragama Islam dan negara terbesar ketiga, ya, atau keempat, ya, setelah Amerika Serikat, kemudian Cina nomor 1, nomor 2 adalah India, nomor 3 adalah Amerika Serikat, Indonesia nomor 4 dalam urutan penduduk terbesar. Nah, 87% penduduk Indonesia itu beragama Islam. Sebagian besar tinggal di Pulau Jawa dan Sumatera. Sisanya, ya, ada Kristen sebanyak 7,5%, Katolik 2 sampai hampir mencapai 3%, Hindu 1,7%, Buddha dan Konghucu itu kurang dari 1%. Dari populasi tersebut yang totalnya mencapai 275 juta hari ini, ya,
ini dapat dibedakan dengan atau dapat dicirikan ya, bahwa masyarakat Indonesia ini setidaknya sekarang didominasi oleh 3 entitas. Yang pertama adalah urban, kelompok yang tinggal di perkotaan, dan jumlahnya ini pada tahun 2020 yang lalu sebanyak 56,7%. Saya menduga angka ini sudah bergerak naik ya, mendekati 60%. Artinya apa? Orang yang tinggal di kota besar, kota kecil, kota sedang, itu lebih banyak daripada mereka yang tinggal di desa, di kampung. Ya. Apa ciri-ciri masyarakat urban ini? Pola pikir mereka ya, yang cukup mudah menerima perubahan-perubahan, dan mereka ini cenderung juga lebih individualistik ya ketimbang masyarakat di pedesaan. Tentu tidak semua, karena ada juga kota-kota di mana masyarakat urbannya masih hidup secara komunal. Yang kedua, entitas penduduk Indonesia ini ditandai dengan tumbuhnya kelas menengah. Ya. Kelas menengah ini jumlahnya tahun 2020 yang lalu itu sebanyak 62,8%. Mungkin saja ini bergerak lagi. Ya. Mereka ini ditandai dengan kemampuan daya beli yang lebih baik, punya rasional dalam membelanjakan biaya kehidupan sehari-harinya, ya. Dan rata-rata mereka ini yang berpendapatan di atas UMR, upah minimum regional. Ya. Jadi kalau misalnya di Makassar atau di Bone upah minimum regionalnya itu sekitar 3 juta, 4 juta, maka mereka ini ya di atas itulah. Ya. Nah, ada satu lagi entitas yang akan bergerak cepat nanti, ya, jumlahnya akan bertambah besar, yaitu kelompok millennials. Kelompok millennials ini adalah mereka yang saat ini berusia tahun 2020 lalu, berusia 20 sampai 39 tahun. Jadi mereka yang lahir sejak katakanlah tahun 80-an ke atas ya, mungkin 85 ke atas ini, mereka ini punya perilaku yang cenderung teknologi oriented gitu. Mereka lebih akrab dengan teknologi, mereka ingin lebih lebih praktis ya dalam pilihan-pilihan hidupnya, juga pragmatis. Kita tahu baru-baru ini kan ada berita ya, banyak sekali orang yang sudah diterima sebagai PNS, begitu mereka tahu gajinya berapa, mereka mundur beramai-ramai ya dari PNS. Nah itu adalah ciri milenial itu, yang mereka sangat praktis saja, pragmatis saja. Gitu, ya. Kalau mau jadi PNS mereka tidak bisa menjadi sejahtera, tidak bisa hidup lebih baik, punya keuangan yang lebih menguntungkan, mereka akhirnya memilih menjadi swasta. Nah ini perilaku mereka yang cenderung juga berubah-ubah ya, karena merespon perubahan-perubahan yang terjadi. Nah inilah ke depan kita tahun 2045 saat Indonesia emas, mereka ini kelompok urban yang tinggal di kota, middle class, kelompok kelas menengah yang punya pendapatan di atas UMR rata-rata, dan mereka yang masih muda usianya. Ya, ini jumlah orang muda ini sekarang baru 34% tahun 2020. Tapi pertambahan mereka sangat pesat dalam 5 tahun nanti. Ya. Jadi mereka akan bisa menembus angka 50%. Nah dengan demikian kita bisa bayangkan ya, orang-orang yang nanti mengawal menjelang Indonesia emas, ini adalah kelompok milenial ini. Kelompok yang juga sekaligus adalah kelas menengah, punya daya beli lebih tinggi, dan pola pikirnya sangat agak terbuka ya, terbuka terhadap perubahan modern dan mementingkan kepentingan-kepentingan yang mereka anggap pragmatis ya, individual ya, ketimbang kolektif komunal. Selain itu, saya juga mau memberikan info data terkait dengan bagaimana kelompok tadi populasi Indonesia dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi ya. Ini sebelah sini nih terbaca ada 274,9 juta penduduk Indonesia yang tinggal urban itu 57%. Mungkin sekarang 275 juta ini jumlahnya. Karena kemarin ada catatan
ada yang bayi lahir di Bone, maka bertambah menjadi 275 juta ya. Ya katakanlah jumlah kita sudah 275 juta. Lanjut, jumlah mereka yang memiliki HP, yang memiliki gadget, terserah mau mereknya iPhone, Samsung, Android, dan seterusnya itu, ternyata jumlahnya melebihi dari angka populasi bangsa Indonesia. Kalau populasi Indonesia 275, ini penggunanya, pengguna atau HP yang ada, gadget yang ada, itu 345 juta lebih. Artinya apa? Ada 1-2 orang yang memiliki, ya, atau banyak orang yang memiliki 1-2 HP, lebih dari 1 HP. Ada yang punya 2, punya 3, ada 1 untuk kantor, pekerjaan, ada 1 untuk domestik, urusan keluarga, dan yang ketiga misalnya untuk bisnis atau urusan dengan teman-temannya, reuni dan lain sebagainya. Jadi pokoknya orang Indonesia itu punya banyak handphone daripada orang-orang di negara lain. Lalu bagaimana dengan pengguna internet? Pengguna internet ada sebanyak 73,7%, ya, atau setara dengan 202 juta. Lalu yang aktif sebagai pengguna media sosial, yang punya WhatsApp, yang punya Facebook, punya Instagram, punya YouTube, ini jumlahnya cukup besar, 61,8%, 170 juta jiwa. Nah ini membuat bahwa bangsa Indonesia ini sangat sosial, sangat online oriented. Ya. Mereka dianggap sebagai makhluk sosial virtual, kira-kira gitu. Karena banyak berinteraksi lewat sosial media, Twitter apalagi. Itu paling gaduh Indonesia tuh Twitternya dibanding negara-negara lain. Karena jumlah mereka yang aktif di Twitter itu sangat besar. Ya. Nomor 2 setelah Amerika. Nah, apa yang saya mau katakan dengan data-data ini? Bahwa penduduk Indonesia yang demikian besar, itu banyak aktif terlibat di dunia internet, dunia virtual. Karenanya Ibu Bapak selaku penggerak agen penguatan moderasi beragama, ini penting untuk aktif juga sebagai media user, ya, sosial media user. Karena apa? Karena mungkin di bagian itulah nanti banyak promosi-promosi, banyak kampanye-kampanye, banyak pesan-pesan yang Bapak bisa tularkan kepada generasi yang lain lewat sosial media. Tentu sebagai guru dan kepala sekolah, yang paling penting, yang paling utama adalah bagaimana mendidik anak-anak kita, ya, sebagai peserta didik di madrasah, di sekolah. Problemnya mereka juga banyak tergantung kepada sosial media. Makanya tidak bisa kita hanya mengandalkan pendidikan tatap muka di sekolah, ya, karena pengaruh-pengaruh sekarang ini luar biasa sekali berasal dari internet. Nah, ini data bagaimana tumbuhnya generasi baru Muslim yang tadi saya sebut sebagai milenial, middle class, dan urban. Jumlahnya ini kalau di total, ya, tadi itu kan 3 varian. Kita jadi coba satukan, mereka milenial, mereka middle class, mereka urban. Itu ada sebanyak 30 jutaan. Ini jumlah akan bertambah terus, ya. Dengan angka taruhlah 10 tahun ke depan, ini bisa mencapai jumlah yang fantastik, mendekati angka 100 juta. Ya. Ini jumlah yang besar sekali, dan generasi baru Muslim ini dalam perkembangannya ke depan banyak ditentukan oleh peran ibu bapak sebagai guru maupun kepala sekolah madrasah. Ya. Mereka bagaimana berkembang nanti, punya paham keagamaan yang moderat atau sebaliknya, itu sangat banyak juga ditentukan oleh peran kontribusi bapak sebagai guru maupun kepala sekolah. Nah ini karakter mereka, ya, yang perlu dipahami sehingga kita sebagai tenaga pendidik dapat menyampaikan informasi-informasi yang relevan yang memang mereka harapkan, ya, mereka inginkan. Mereka ini tech savvy, artinya mereka melek teknologi, mengerti semua aplikasi-aplikasi, program-program yang baru itu muncul, mereka tahu, ya. Sementara kita generasi X ini yang lahir tahun 70-an ataupun sebelumnya, ini cenderung gaptek, agak gagap teknologi, ya. Apa-apa bahkan mau Zoom aja kita agak kesulitan, kita panggil anak kita gitu kan, atau kita panggil staf kita untuk bantu bagaimana agar supaya terhubung dengan misalnya Zoom dan lain sebagainya. Di saat yang sama, mereka juga religius loh. Mereka ini sangat perhatian kepada penguatan pengetahuan agama mereka.
mereka mencari sendiri pembelajaran agama itu. Kalau mereka misalnya tidak bersekolah di sekolah agama, di pesantren ataupun madrasah, mereka mencarinya lewat internet. Dan di internet ini, nah inilah jebakannya, bahwa di internet itu tidak hanya informasi-informasi yang benar, yang valid, yang bisa membuat pemahaman keagamaan lurus, ya, tidak neko-neko, tapi di internet juga banyak hoax, banyak ajaran-ajaran yang menyimpang, yang memprovokasi orang-orang untuk kemudian dengan klaim keagamaannya, paham keagamaan yang sempit itu bisa membuat jurang, ya, perbedaan, memusuhi sesama umat manusia, memusuhi pemerintah, dan memusuhi mereka yang tidak sepaham dengan mereka. Ini aspek yang perlu dikhawatirkan dari internet, karena begini, internet itu kan punya algoritma. Pada saat kita mengklik masuk ke situs-situs tertentu, katakanlah situs-situs yang ekstrim, ya, yang mempromosikan radikalisme, kekerasan, dan seterusnya, itu maka informasi-informasi yang akan muncul di dalam layar kita, di dalam search engine kita, ya, mesin pencari itu, adalah nanti yang disajikan informasi yang sejenis, yang terkait. Makanya kalau bisa ya di clear history, install ulang supaya jangan sampai itu malah melekat di sana dan dia membaca bahwa kita memang menyukai berita-berita kekerasan itu, berita-berita ekstrim itu, bahkan ajaran-ajaran yang memprovokasi, ya, atas nama agama untuk memusuhi kemanusiaan dan negara. Ini yang perlu diwaspadai, ya, sebagai tenaga pendidik. Tentu bisa memastikan agar peserta didiknya jangan terjebak masuk dalam algoritma yang merusak kepribadian umat beragama. Mereka modern, ya, karena mereka hidup di zaman modern ini, serba praktis, dan juga menekuni hal-hal yang membawa mereka maju, ya, perubahan demi perubahan mereka pelajari, dan mereka tidak takut-takut untuk merespon perubahan secara positif. Di saat yang sama, mereka didukung oleh daya beli yang tinggi. Kenapa? Bukan mereka karena minta uang kepada orang tuanya, justru mereka ini banyak mendapatkan pendapatannya, income-nya, ya, itu dari usaha-usahanya lewat online. Ya. Anak-anak sekarang itu yang aktif online itu bisa jualan. Hanya modal HP, mereka bisa jualan barang, bisa jualan jasa. Ya. Apalagi didukung dengan teknologi transportasi, ya, jasa kurir pengiriman itu sangat membantu sekali, membuat beberapa anak-anak milenial ini punya kekayaan yang heboh, ya. Kalau kita mengumpulkan uang itu dalam satu sekian periode bekerja gitu, mengumpulkan uang 100 miliar itu susah sekali gitu kan. 100 juta 1 tahun aja tabungan susah betul gitu kan. Kalau mereka ini ya itu tadi, dengan shopping, ya, yang mereka punyai, toko virtual, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Ya. Makanya itu menjelaskan juga mengapa beberapa waktu yang lalu kita mendengar anak-anak muda yang PNS itu yang sudah diterima malah mundur. Karena apa? Ya, karena merasa bahwa PNS malah mengekang waktu mereka, membuat mereka terbatas untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Saya lanjutkan, ya, pada bagaimana semua keadaan tersebut, dari struktur demografis kita, karakter masyarakat kita yang didominasi oleh kaum milenial, urban, dan kelas menengah itu menghadapi bermacam-macam tantangan. Ini tantangan yang tidak main-main. Ini bukan tantangan yang dibuat-buat. Ini tantangannya real, nyata tantangan ini. Ya. Sedikitnya ada 3 tantangan. Yang pertama katakanlah itu adalah tantangan kemanusiaan. Maksudnya apa? Tantangan kemanusiaan ini adalah ada sekelompok orang atau individu yang dengan cara pandangnya, cara mereka menafsirkan agama, itu menghasilkan suatu pemahaman yang ekstrim. Sehingga akibatnya mereka memandang manusia lain itu sebagai manusia yang bersalah, berdosa, sesat, dan halal darahnya. Nah ini sangat berbahaya sekali kalau kemudian anak didik kita bisa terpengaruh oleh paham-paham seperti itu. Bayangkan,
mereka tidak lagi melihat sesama manusia itu sebagai saudara, ya, sesama umat beragama yang sama pun mereka anggap kafir gitu. Ini berbahaya sekali. Makanya ini perlu mendapatkan perhatian ya kalau ada individu peserta didik yang menunjukkan tanda-tanda mulai seperti itu ya, mengarah ke sana. Nanti saya jelaskan bagaimana seorang itu bisa berkembang menjadi ekstrim. Nah, yang penting disadari, dicamkan betul bahwa kita ini semua adalah manusia ciptaan Allah. Dan Allah sudah memberikan martabat yang mulia bagi manusia. Bukan berdasarkan agama, suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan seterusnya. Ya. Tapi karena mereka semua adalah anak keturunan Bani Adam. Ya. Dalam Quran disebutkan, walaqad karramna Bani Adam. Telah kami muliakan siapa? Bani Adam, keturunan Bani Adam. Jadi semua manusia keturunan Bani Adam ini itu harap sama. Nyawa mereka itu harus dipelihara, harus dijaga. Dalam ayat Quran yang lain kan disebutkan, ya, man qatala nafsan, kan? Barang siapa yang bunuh satu nyawa, ya, menghilangkan satu nyawa, itu sama dengan menghilangkan seluruh nyawa manusia. Bayangkan, nyawa di sini, nafsan ini, itu tidak disebutkan apakah dia nyawa orang Islam, nyawa orang Kristen, Katolik, Hindu, sama semua. Jadi ini kemanusiaan yang benar-benar ditekankan betul untuk dipelihara, dijaga, jangan sampai malah menumpahkan darah manusia. Makanya ini tantangan pertama kita, menghadapi cara pandang sikap beragama yang ekstrim, yang cenderung mengkafirkan, bahkan menghalalkan darah sesama umat manusia. Tantangan yang kedua adalah tantangan orang-orang yang selama ini mengklaim bahwa ajaran, pemahaman mereka terhadap suatu ketentuan atau menafsirkan suatu teks agama itu lebih benar, lebih baik, lebih hebat daripada penduduk yang lain, daripada agama yang lain. Ini biasanya dipicu oleh kepentingan ekonomi dan politik. Dan ini membuat kacau juga. Karena apa? Karena mereka cenderung menganggap orang lain itu di bawah, ya. Ah, kamu masuk neraka gitu kan. Ah, kamu bukan ahli surga. Nah, ini berbahaya sekali, menimbulkan ketegangan hubungan dalam relasi umat beragama. Yang ketiga adalah tantangan keindonesiaan atau tantangan kebangsaan. Ini mereka yang pemahamannya, cara pandangnya menghadap-hadapkan, membentur-benturkan antara agama dan negara. Jadi seolah-olah kalau mereka beragama yang baik, itu tidak bisa menjadi warga negara yang baik. Konstitusi, ya, Pancasila, dan seluruh tatanan, bahkan aparatur negara, itu mereka musuhi. Mereka anggap pemerintah itu togut, bahkan ada bom bunuh diri yang malah mentargetkan polisi. Nah, itu kan karena itu tadi semangat keberagaman mereka yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Saya lanjutkan, ya. Ini beberapa survei, ya. Ternyata saya singkatkan saja ini, ya, khawatir nanti waktunya tidak mencukupi. Ini survei terhadap beberapa kota-kota di Indonesia, lebih dari 400-an kota, ya. Di tengah raya ada kota toleran, ada kota intoleran. Nah, di mana kota toleran itu? Kota intoleran itu, ya, kota yang masih memiliki kebijakan diskriminatif. Itu ada di 58 kota. Tetapi juga ada kota-kota yang lain yang minim sekali peristiwa intoleransi. Di tengah-tengahnya kota-kota yang sedang. Nah, mereka ini banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran, ya, regulasi-regulasi membatasi kebebasan beragama, membatasi keyakinan umat beragama, dan seterusnya. Nah, ini contoh, ya, bagaimana tantangan kemanusiaan seperti yang saya jelaskan tadi. Ada satu keluarga, ya, 3 keluarga bahkan di sini yang terlibat dalam bom. Ada yang namanya Dita, keluarganya itu dia ajak semua suaminya dan
anak-anaknya untuk melakukan bom bunuh diri di gereja. Ya, ini gambarnya. Ngeri sekali gitu. Sampai-sampai mengajak semuanya untuk melakukan aksi teror seperti itu. Sedih sekali kita ya atas pemahaman keagamaan model mana kok mereka bisa melakukan hal semacam itu. Lalu juga ada Anton ya mengajak keluarganya juga melakukan bom bunuh diri di Rusunawa Sidoarjo dan Trimurtiono ya melakukan bom bunuh diri di Polrestabes Surabaya. Ini semua kejadian di Surabaya. Kita ini bukan main-main ya bahwa ada ancaman ya, ada yang kalau kita sadari betul mereka ini merupakan orang-orang yang sudah salah dalam melangkah, kena pengaruh yang dahsyat sekali, sehingga dengan sukarela mau membunuh, menghilangkan nyawa manusia orang lain. Ini jelas sekali merupakan tantangan kemanusiaan. Memang tidak banyak, maksud saya menyampaikan ini bahwa ada loh tantangan kemanusiaan itu, ya. Jadi biar kita tuh merasa nggak ada apa-apa kok, ini buktinya ada. Ya, jadi kita perlu melihat ini sebagai suatu fakta yang terjadi di Indonesia dan menjadi tantangan kita bersama. Ini juga sama, mereka yang menganggap ISIS ya itu adalah tujuan utama mereka, Islamic State, negara Islam di Suriah itu, mereka berangkat sana untuk bergabung. Mereka bakar paspor mereka setelah sampai di sana. Masuk ke Suriah itu bukan jalan yang mudah, harus melewati Turki, lalu dengan darat mereka jalan di tengah mereka banyak gangguan ya keamanan. Bahkan ketika mereka bergabung pun di Suriah, itu banyak sekali cerita-ceritanya ya. Dokumen-dokumen itu, film-film dokumenter menceritakan betapa setelah mereka bergabung dengan ISIS, bukan seindah yang mereka bayangkan. Mereka dipisahkan anak dengan bapak dengan istrinya ya. Bahkan kalau ada usia-usia remaja, gadis gitu kan, yang tidak punya mahram, itu harus dinikahkan. Supaya apa? Supaya aman. Jadi istilahnya tidak ada bisa orang hidup sendiri tanpa ada mahramnya. Begitu dia sudah masuk ke sana ya, tidak ada mahramnya, itu langsung dinikahkan dengan siapa saja pejuang yang ada di situ, yang nanti akan dianggap sebagai mahram dan menjaganya. Nah sekarang ini banyak mereka yang sudah menjadi korban pergi ke Syria itu karena impian-impian ISIS itu menyesal dan mau kembali ke Indonesia. Wah susah sekarang. Mereka sudah tidak ada pasportnya, mereka juga sudah menyatakan diri menolak dari warga negara Indonesia bergabung dengan ISIS. Bagaimana itu sekarang? Ini problem yang muncul yang masih susah juga mau diterima oleh pemerintah karena kalau mereka kembali ke Indonesia apa ada jaminan mereka tidak mempengaruhi bangsa Indonesia kan? Karena pikiran-pikiran mereka sudah terdoktrin demikian bahwa selain mereka adalah musuh yang patut dihancurkan. Jadi ini nyata ada fakta-fakta semacam itu yang merupakan tantangan kita. Atau juga ini ya klaim-klaim kebenaran dari satu pihak memandang pihak lain berbeda, apakah beda agama, beda pemahaman, beda mazhab, semuanya muncul di Indonesia karena pengaruh-pengaruh ekonomi, pengaruh politik dan seterusnya. Ini contoh-contoh bagaimana penyikapan ya atas kelompok-kelompok yang berbeda. Ini tampaklah ya bahwa ancaman bagi kerukunan itu nyata, tidak hanya sekedar omong kosong bahwa ada ya, tidak banyak tapi ada. Ini yang perlu menjadi kewaspadaan dan kita perlu cermati bersama. Ini juga survei-survei, saya mohon maaf tidak bisa menyampaikannya secara rinci, tapi intinya survei-survei ini menunjukkan bahwa pendidikan agama kita ya itu belum menghasilkan peserta didik yang toleran ya, persepsinya, pandangannya, sikapnya belum, karena masih banyak yang punya pandangan-pandangan yang cenderung tidak dapat membuka diri, tidak menerima perbedaan di tengah keragaman. Ini juga bagaimana survei-survei terhadap guru pendidikan agama Islam ya, dan juga guru-guru di tingkat madrasah mulai dari bawah Raudatul Atfal sampai ke madrasah aliyah ya. Luar biasa memang ini tahun-tahun 2015 tahun 2018 mudah-mudahan sekarang sudah berubah ya. Kita belum melakukan survei lagi jadi tidak bisa punya data yang terakhir. Tapi intinya bahwa di tengah
peserta didik kita maupun pendidik kita pun ya ada pandangan-pandangan yang masih tidak membuka diri, mau bekerja sama, mau mengakomodasi perbedaan-perbedaan. Termasuk juga dalam khutbah-khutbah ya di kementerian ya. Ini juga cukup membuat kita khawatir. Misalnya dari 3 kategori rendah, kategori sedang, kategori tinggi, kategori rendah itu saja ya itu memaklumi radikalisme, maklumi intoleransi. Memang dia tidak mendukung ya, tapi maklum aja ya kalau biasa terjadi ya nggak apa-apa lah itu terjadi gitu. Itu saja sudah merupakan kategori rendah sikap intoleran. Ada kategori sedang, yaitu yang setuju terhadap tindakan intoleran. Jadi nyata-nyata dia eksplisit menyatakan saya setuju tuh dia terjadi tindakan intoleransi diskriminatif terhadap kelompok itu, gitu ya. Misalnya terhadap kelompok yang bukan mayoritas ya, biasanya terhadap minoritas. Nah, yang lebih parah lagi kategori tinggi ini yang memprovokasi umat beragama ya dalam khutbahnya, dalam ceramahnya, dalam kegiatan-kegiatan keagamaan untuk bersikap intoleran atau radikal. Nah, ini yang kita sayangkan ya. Ternyata ada mereka yang sebetulnya diharapkan membawa keteduhan, malah sebaliknya mendorong orang untuk memprovokasi orang untuk bertindak intoleran. Nah, apa yang saya gambarkan tadi, tantangan kemanusiaan, tantangan keagamaan, dan tantangan kebangsaan, ini merupakan narasi eksklusivisme dan ekstremisme umat beragama yang tidak hanya muncul di Indonesia, tapi juga di negara-negara lainnya di belahan dunia. Ya. Ada di Bangladesh, ya, ada di Myanmar, ada di New Zealand, ada di Amerika Serikat, ada di Eropa. Ya. Semuanya sama. Jadi perbedaan-perbedaan itu tidak bisa disikapi secara dewasa. Ya. Cenderung memblame, mengkafirkan, ataupun memusuhi sehingga menumpahkan darah. Ini jelas sangat ngeri sekali kalau kita biarkan berlangsung terus. Ini menunjukkan juga bagaimana pembatasan-pembatasan itu tidak hanya di antara masyarakat, tetapi juga ada beberapa negara ya yang membatasi umat beragama dalam melaksanakan ibadah dalam berbagai bentuknya. Ya. Umat Kristen, umat Islam, umat Buddha, Yahudi, semuanya mengalami pembatasan-pembatasan diskriminatif seperti itu di mana-mana. Jadi ini situasi yang kita harus betul-betul ingin ubah, ya paling tidak mulai dari bangsa kita sendiri. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal. Di mana kita bisa melakukan intervensi? Nah, sebagai pendidik, tenaga pendidik, Bapak, Ibu guru dan kepala sekolah, ya, itu mengerti sekali bahwa anak-anak didik kita ini sangat terbuka sekali dari berbagai macam pengaruh. Baik itu pengaruh di sekolah sendiri, pengaruh dari luar sekolah, khususnya lagi kalau pengaruh dari online, internet. Dan mereka bisa berubah yang tadinya baik-baik saja, alim, saleh, tiba-tiba mereka apa? Menjadi eksklusif. Ya. Tidak mau mulai bergaul lagi, menghindar dari keramaian, menghindar dari teman-temannya yang sesama gitu ya. Ini dimulai dari sikap eksklusif. Kalau sudah eksklusif, pelan-pelan, lama-lama, mereka akan superior, merasa dirinya yang paling hebat. Teman-temannya yang tadinya mereka pergauli ya bersama-sama itu mulai dianggap rendah, dianggap kamu tidak sama dengan saya, gitu kan? Saya begini, saya lebih baik, saya lebih hebat. Ya. Dalam pengertian agama ya, ibadah saya ataupun praktek agama saya lebih benar dan seterusnya. Kalau sudah merasa begitu, yang muncul kemudian adalah sikapnya yang cenderung diskriminatif atau intoleran. Dia tidak bisa lagi menerima perbedaan yang muncul di antara dirinya dengan teman-temannya. Atau dia juga bersedia untuk mendiskriminasi temannya. Ya, kamu kan beda dengan saya, gitu kan. Jadi kalau didiskriminasi boleh-boleh aja. Nah ini muncul. Ini tahapan-tahapan yang kita harus waspadai, jangan sampai terjadi di tengah peserta didik kita. Apalagi kalau sudah sampai kepada tahapan yang berikutnya, ya sudah meyakini bahwa Tuhan itu berada bersama dirinya, ya Tuhan sudah memberikan perintah kepadanya yang
dia yakini yang lain adalah keliru, salah semua, ya sudah seolah-olah mengkapling surga lah untuk dirinya sendiri saja. Nah, ini yang berbahaya. Ya. Karena apa? Karena kemudian dia akan bisa mengatasnamakan agama, melakukan kekerasan-kekerasan yang bisa menodai nilai-nilai kemanusiaan. Ini berbahaya karena sudah mengklaim atas nama agama, atas nama Tuhan, bisa menghilangkan nyawa orang lain. Nah, Ibu Bapak sekalian, yang mau saya sampaikan begini. Kita ini perlu melihat, mencermati betul, jangan sampai ada pola-pola ini terjadi di lingkungan sekolah kita, madrasah kita. Jadi kalau ada 1-2 anak yang mulai cenderung eksklusif, coba kita ajak ngobrol, kita ajak dialog. Dari mana pengaruhnya itu datang? Jangan sampai karena bacaannya, jangan sampai mereka karena pengaruh internet mereka bersikap eksklusif, ya, atau ada pengaruh kelompok-kelompok yang masuk ke sekolah membawa mereka dalam suatu pergaulan yang kita tidak ketahui sehingga mereka menjadi eksklusif. Intinya kalau sudah ditemukan ada peserta didik yang eksklusif, lebih baik itu dipantau terus lah, ya, jangan sampai. Ya itu kan banyak kasus di mana kalau di Jawa, yaitu mereka yang direkrut oleh negara Islam Indonesia. Mereka didoktrin, mereka diberikan ancaman-ancaman, kalau kamu tidak join dengan kami, kamu akan masuk neraka, kamu akan begini, begini, begini. Pokoknya ancaman-ancaman yang menakutkan. Dan karena mereka tidak punya fondasi keagamaan yang baik atau pemahaman keagamaan yang utuh, ya, mereka dengan mudah terpengaruh. Ini kita perlu lakukan intervensi pada saat mereka baru di tahap pertama, ya eksklusif. Jangan sampai berkembang menjadi superior, intoleran, dan seterusnya. Ya, jadi inilah wilayah di mana kita terus mengalami pertarungan gitu kan, antara praktek beragama yang substantif inklusif dengan praktek beragama yang eksklusif legalistik, formalistik. Ini saya mau tunjukkan seperti ini. Ya. Ini public mainstream. Kita lihat di sinilah pertarungannya itu. Di sisi kanan ada negara, ada pemerintahan, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, yang terus mempengaruhi ini. Tapi di saat yang sama kita juga lihat ada kelompok-kelompok ekstremis teroris yang ingin mempengaruhi masyarakat untuk menarik mereka ke pemahaman yang sama dengan mereka. Jadi di sinilah wilayah kita terus berada untuk mempengaruhi, jangan sampai orang menjadi eksklusif, menjadi dirinya paling benar, akhirnya bersikap intoleran dan diskriminatif. Kita perlu meraih peluang ini, ya, agar bisa mendidik anak didik kita di sekolah, di madrasah, jangan sampai terjebak dalam ekstremisme terorisme. Saya ingin mengakhiri karena waktu juga, ya, ini hampir 1 jam ini waktu. Saya ingin mengutip Gus Dur, Pancasila adalah dasar negara yang mempertemukan paham nasionalisme dan agamis sehingga tidak ada tempat bagi negara yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan kita selama kita masih menerima Pancasila sebagai dasar negara. Nah ya, bagaimanapun kita bisa hidup damai dari Sabang sampai Merauke, berbeda ideologi agama, berbeda paham keagamaan, berbeda suku bangsa, berbeda adat istiadat, itu karena ada Pancasila yang mempertemukan semua perbedaan-perbedaan kita. Dan terakhir di sini tidak boleh ada pembedaan. Jadi meskipun kita berbeda, tapi tidak boleh ada pembedaan berdasarkan agama, bahasa ibu, kebudayaan, serta ideologi. Jadi perlakuannya itu ya harus setara, ya, harus sama. Jadi tidak membedakan kalau ada yang masuk ke kantor layanan agama, ya di KUA ataupun di Kemenak, apapun latar belakang mereka harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Nah, Ibu Bapak sekalian, barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sesi siang ini. Saya mohon maaf kalau mungkin suara ada gangguan, ya maklum saya sedang ada di bandara ini, di Bima menuju Jakarta, transit di Mataram. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, dicermati, nanti bisa ditindaklanjuti lagi dengan pendalaman-pendalaman dalam sesi-sesi berikutnya.
Demikian untuk sementara saya akhiri. Saya tidak tahu ini apakah masih lama boardingnya. Kalau pesawatnya sudah landing, berarti sebentar lagi itu akan boarding ya. Saya nanti coba cek ya. Tapi untuk sementara saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikianlah materi kita menalar keberagaman yang dibawakan oleh pakar. Silakan kalau mau ada tanya jawab diskusi mungkin yang saya cek sama ini Silakan, Bapak katanya Ibu. belum mendarat ya. Ya belum mendarat. Ya maklum Oke. pesawat Wings kan begitu, biasanya cepat sekali. Menurunkan Baik. penumpang terus menaikkan penumpang berangkat ya. Nah, 10 menit masih ada waktu lah kira-kira. Silakan. Ya, persilakan Bapak Ibu. Kita ambil waktu untuk diskusi hari ini. Baik. Silakan yang mau bertanya langsung saja. Mungkin 1-2 orang. Ya, silakan. Ke depan Pak. Maju ke depan ya, sebutkan namanya. Desi. Tes, apakah didengar Bapak? Kedengaran. Dengar. Iya, kedengaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita tertarik dari sisi apa yang disampaikan oleh tadi dari narasumber terkait dengan adanya sekarang itu perbedaan-perbedaan yang ada di khususnya di Indonesia. Yang saya ingin pertanyakan di sini masalah apa yang tadi katakan oleh Prof tentang adanya provokasi. Nah, ini ada provokasi. Kira-kira dari pandangan Bapak ini dari Indonesia sendiri bahwa ada oknum-oknum atau kelompok-kelompok memang bagaimana itu memprovokasi orang sehingga terjadi perpecahan, baik di segi internal dari agama kita maupun dari keberagaman kita. Ini kira-kira bagaimana pandangan dari Pak Pro ini tentang adanya provokasi, apalagi mungkin bukan hanya dari segi pemikiran, tapi bisa saja dari segi dana. Memang diberikan disuntik dana untuk melakukan seperti itu, untuk memecah belah. Itu. Kemudian yang kedua, sekarang sering terjadi diskusi-diskusi atau pertemuan-pertemuan yang biasa dilakukan orang yang tidak mungkin bisa dipertanggungjawabkan begitu. Biasa kan pertemuan-pertemuan melalui dengan media-media khususnya di internet, melakukan pengajian-pengajian yang adalah disitulah di doktrin melakukan doktrin sehingga seakan-akan bahwa kalau bukan golongannya itu dianggap apakah kafir atau bagaimana. Nah, ini mengkafirkan itu. Terima kasih, Prof. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilakan, Prof. Masih mute, Prof. Saya langsung respon ya. Siapa tadi namanya? Ya. Jamaluddin. Jamaluddin, ya. Jamaluddin. Oke, baik. Jamaluddin, terima kasih Pak Jamaluddin atas pertanyaannya. Jadi provokasi itu kata provoke ya, bahasa Inggris, memang itu membuat orang lain itu tersentak gitu ya, dan timbul emosinya.
Itu provoking, provoking. Biasanya dengan cara-cara yang singkat saja, ya, membuat orang tidak lagi berpikir panjang, langsung terpancing. Nah, ingat saudara, ketika terjadi perang Ambon itu mula-mula, itu kan karena ada yang memprovokasi. Masjid dibakar, gitu kan. Orang kita dibunuh, gitu kan. Nah, itu provokasi. Kenapa? Karena langsung memancing emosi yang bersangkutan tanpa memberikan kesempatan yang bersangkutan itu untuk mengklarifikasi. Ya. Nah, ini provokasi yang langsung ya, yang instan. Tapi juga ada provokasi yang itu terus lama-kelamaan menimbulkan dendam, menimbulkan semacam apa istilahnya ya, timbunan kekesalan. Nah, kalau sudah terjadi kayak gini, itu tinggal menunggu meletupnya saja. Jadi setiap hari orang diceramahi kayak begitu, lama-kelamaan ya, akhirnya timbul suatu alasan untuk melakukan perbuatan yang tidak melanggar aturan. Ya. Misalnya, setiap hari orang diprovokasi bahwa ini negara sekuler, ya, negara yang tidak mengindahkan agama, negara togut pemerintahannya dan seterusnya. Setiap hari disampaikan begitu. Itu juga provokasi. Karena memancing rasa permusuhan, ya, memancing rasa kebencian. Makanya biasa juga diartikan itu provokasi itu adalah menyampaikan ujaran kebencian. Itu juga provokasi. Kebencian itu pada kelompok, kepada individu, kepada negara, pokoknya yang berbeda itu dianggap salah, keliru, ya, neraka dan seterusnya. Ini adalah provokasi. Nah, yang begini inilah yang tidak bisa kita toleransi karena sudah melakukan kekerasan verbal, ya, kekerasan kata-kata, gitu kan. Apa dia punya bukti mengatakan semuanya itu? Seringkali tidak ada bukti, ya, hanya ingin membakar semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan Pak Jamaluddin adalah kondisi di mana beberapa kelompok ini ya. Oh, sebentar, ada pengumuman. Oke, baik. Maaf. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi ini pengumuman ada keterlambatan. Jadi lumayan lah, bisa kita lanjutkan nanti ya. Jadi bagaimanapun ada memang orang-orang ya yang sejak awal itu tidak happy dengan keadaan di Indonesia. Apakah itu ada orang dari dalam, apakah itu orang dari dalam yang mengundang orang luar, itu di mana-mana keadaan sama ya, kondisi apapun, konteks konfliknya seperti apa, selalu begitu. Ada orang yang tidak suka dari dalam dan kemudian mengundang orang dari luar, atau orang luar juga tidak suka sehingga kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang cenderung menyudutkan, ya, mengganggu ketentraman dan ketertiban. Nah, ini jelas adalah orang-orang yang tidak moderat. Kenapa? Karena orang-orang moderat itu soyogyanya mereka ini toleran. Soyogyanya mereka anti kekerasan, baik verbal maupun fisik. Kalau sudah melakukan provokasi, menjelek-jelekkan, mengata-ngatai, memfitnah, itu jelas bukan moderat. Karena itu sudah masuk kepada orang yang mau melakukan kekerasan demi tujuannya. Ini jelas kita tidak bisa terima. Nah, cuma pada saat kita merespon hal-hal yang begini ini, ya, kita juga harus arif bijaksana, tidak melakukan kekerasan yang sama. Jadi kalau kita ada fitnah, ada langkah-langkah yang cenderung menyudutkan itu, kita hadapi secara gentle. Apalagi ini negara hukum yang demokratis. Ini memang resikonya kita, negara hukum yang demokratis. Kalau kita hanya negara hukum saja, tidak demokratis, mungkin itu langsung bisa ditangani dengan hukum, ya, bisa langsung dilarang orang mengatakan itu. Tetapi selama mereka hanya menyampaikan itu tidak mengganggu ketertiban ketentraman umum, mereka boleh saja berpendapat seperti itu. Ini kita demokratis. Tapi pada saat menghina, ya, melakukan pencemaran nama baik, itu bisa dilaporkan ke ranah hukum. Makanya
untuk hal-hal tersebut ya Pak Jamaluddin bisa lihat sendiri. Kalau ada kelompok orang-orang yang Pak Jamaluddin anggap itu sudah melakukan pencemaran, ya, baik itu individu, nama baik individu, ataupun juga kelompok, ya, organisasi, silahkan. Itu dilaporkan ke polisi. Memang kesannya seolah-olah apa-apa kita melapor ke polisi. Loh ini negara hukum. Masa iya kita lakukan dengan cara kita sendiri? Kita tidak suka, kita datangi rumah orang itu, kita bawa parang, malah kita salah nanti. Ya kan? Nah, karena negara hukum, kita harus semua memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum bekerja dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai respon terhadap Pak Jamaluddin. Silakan kalau yang lain, saya masih tunggu. Baik, Bapak Ibu silakan, kita masih diberikan waktu apabila masih ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau diskusi di Dr. Sakia, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya perkenalkan diri. Nama saya Siti Zakia, salah satu kepala madrasah di Ya, terdengar. Silakan terus. salah satu kepala madrasah di Kabupaten Bone, Prof. Ya, yang ingin saya pertanyakan, Prof, ini di Kabupaten Bone ini untuk intoleran antar agama itu jarang terjadi. Tapi yang ada di masyarakat itu intoleran sesama agama, Prof. Ini yang banyak terjadi, Prof. Saling mengkafir-kafirkan antara padahal kita sama Islam. Ini mungkin ada trik khusus bisa diberikan, Prof. Bagaimana ini menghadapi situasi seperti ini, apalagi di madrasah, untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswa yang ada di madrasah. Sekian, cukup, Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Zakia, Siti Zakia, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau Bone ya mayoritas Muslim ya, sehingga boleh dibilang tidak ada ketegangan lah antar agama. Yang justru terjadi adalah antar sesama penganut agama ya, dalam hal ini Muslim. Saya juga melihat ini fenomena yang muncul di daerah lain ya. Ada kelompok yang membidah-bidahkan, ada kelompok yang takfiri, mengkafir-kafirkan kelompok lain. Nah ini kita harus mulai, ya, kalau saya ditanya untuk bagaimana bisa menyelesaikan persoalan ini, kita bisa menyelesaikannya, tetapi kita butuh waktu yang cukup panjang. Kita tidak bisa menyelesaikan ini hanya dengan berceramah, ya penyuluh agama, atau hanya memberikan pendekatan keamanan. Itu akan terus ada terjadi. Tapi yang ingin saya sampaikan dalam forum ini, karena kebetulan para peserta ini, ibu bapak, umumnya adalah guru dan kepala sekolah. Kita melihatlah, kita persiapkan anak didik kita, ya. Dan saat ini juga banyak perbedaan-perbedaan ataupun sikap yang tidak respect kepada orang lain yang berbeda, itu juga karena adanya buku-buku pendidikan agama yang yang tidak toleran, ya. Makanya kami, ya saya selaku Kapus Litbang Lektur itu kan bertugas untuk menyeleksi, melakukan penilaian atas buku pendidikan agama di sekolah dan madrasah. Jadi apakah itu buku fikih, buku tafsir, sejarah peradaban Islam, ya, akhlak dan akidah, itu semua kita nilai dulu, kita assess dulu. Kalau ada materi-materinya yang mengandung ujaran kebencian atau tidak menghargai keragaman, itu kita tolak. Kita tidak akan berikan tanda layak terbit. Misalnya tahun lalu ya, saya tuh sebagai supervisor dalam penilaian buku, itu masih ada buku-buku non-teks itu tentang misalnya penyelenggaraan jenazah itu. Ada yang menulis bagaimana tentang takziah, bagaimana dengan tentang tahlil, itu ada yang membidah-bidahkan. Nah yang begitu itu tidak saya loloskan. Saya minta perbaiki dulu ini penerbit. Kenapa? Karena realitas prakteknya ada masyarakat kita yang melakukan takziah, tahlilan dan seterusnya itu. Begitu juga kalau dalam buku-buku fikih tentang sholat taraweh gitu kan, hanya menandaskan bahwa
sholat tarawih itu sekian rakaat, hanya 8 rakaat, atau hanya 20 rakaat. Nggak bisa, harus kita tawarkan informasi itu, kita sampaikan kepada anak didik kita, bahwa dalam realitasnya, ada masyarakat kita, umat Islam, yang melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, ada juga yang 20 rakaat. Jangan sampai kemudian buku-buku pendidikan agama ini malah membuat ya anak-anak didik kita itu sejak awal sudah bersikap intoleran terhadap perbedaan. Nah, tolong nanti Ibu Bapak kalau ada buku-buku teks seperti itu, ya, tolong disampaikan kepada kami. Karena baru-baru ini sudah terbit surat edaran Sekjen yang mewajibkan agar buku pendidikan agama yang mau digunakan di sekolah madrasah khususnya, ya, di bawah Kementerian Agama, harus memiliki tanda bukti layak. Ya. Jadi buku-buku ini biasanya lewat pembelian, ya, para penerbit masuk ke sekolah. Nah, tolong Ibu Siti Zakia selaku kepala sekolah, kepala madrasah itu cek gitu. Ini bukunya sudah ada tanda bukti layak belum dari Kementerian Agama? Kami nggak bisa pakai kalau tidak ada. Ini surat edaran sekjennya. Gitu ya. Begitu juga kalau misalnya ada buku yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan, gitu kan? Tanya dulu, Pak, kalau mau pesan buku pendidikan dengan penerbit yang buku-bukunya sudah diberikan tanda layak, nanti tidak bisa kami gunakan di sekolah kami, di madrasah kami, karena buku tersebut belum diberikan tanda bukti layak oleh Kementerian Agama. Nah, ini salah satu cara kita ya untuk mengatasi perbedaan itu, ya, agar bisa saling hormat menghormati apapun praktek keagamaannya, ya, dan kita bisa bertoleransi, memaklumilah perbedaan. Masa iya cuma karena tidak kunut atau kunut lantas kemudian bermusuh-musuhan, ya, karena beda rokaat dalam tarawih lantas saling musuhi. Ini kan tidak benar, ini menimbulkan perpecahan terus-menerus. Sehingga ini akan mengganggu terus ketertiban dan kenyamanan kita sesama antar intra umat beragama. Saya kira itu yang bisa saya respon, Ibu Siti Zakia. Ya. Baik. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk diskusi kita. Cukup barangkali karena sudah ada Iya. informasi ya. Baik, terima kasih Prof. Ya, terima kasih banyak ya Ibu Moderator, Ibu Sukma dan panitia serta juga para peserta dari wilayah Bone, Kabupaten Bone. Mudah-mudahan nanti program penguatan moderasi beragama ini dapat meningkatkan kerukunan kehidupan harmonis di antara umat beragama, dan Ibu Bapak juga terus aktif ya mempromosikan moderasi beragama, tidak harus lewat offline ya di kelas ya, tapi juga bisa melalui sosial media masing-masing. Demikian, terima kasih. Saya akhiri sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Terima kasih Bapak narasumber, Bapak Prof. Dr. Askal Salim. Kami panitia penyelenggara dan seluruh peserta mengucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk materi menalar keberagaman ini ada 12 JP dan 3 JP tadi sudah dibawakan oleh